Aku sebagai cahaya Nur Muhammad. Asal segala tajalli pertanyaan, siapa aku? Membawa seorang salik masuk ke dalam samudra rahasia Nur Muhammad yang tiada bertepi. Nur Muhammad adalah cahaya pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sebelum segala yang lain. Dari Nur Muhammadlah tercipta segala alam semesta, malaikat, arwah para nabi, dan seluruh makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalu ma khalaqallahu nu'uri." Artinya, yang pertama Allah ciptakan adalah cahayaku. Dalam makrifat, mengenal Nur Muhammad berarti mengenal asal-usul ruh sendiri. Ketika seseorang bertanya, siapa aku? Jawaban sejati akan membawanya untuk menyadari bahwa akunya hakikatnya adalah pancaran dari Nur Muhammad. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, Allahu nurus sama'awati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya ini memancar ke seluruh alam, dan Nur Muhammad adalah pintu pertama manifestasinya. Nur Muhammad adalah rahasia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang mendalam. La ilaha illallah meniadakan segala selain Allah, dan Muhammadur Rasulullah menetapkan jalan pengenalan melalui Nur Muhammad. Maka aku yang mengenal dirinya sebagai cermin cahaya Nur Muhammad tidak akan lagi mengaku memiliki daya dan kehendak. Ia hanya sadar bahwa setiap gerak, diam, nafas, dan detak jantungnya adalah gerakan Nur Muhammad yang memantulkan sifat-sifat Allah. Maka aku sejati bukanlah aku yang terikat nafsu dan dunia, melainkan aku yang telah fana dalam cahaya Nur Muhammad dan baqa dalam kasih sayang Allah. Dengan kesadaran ini, salik akan mencapai maqam insan kamil, manusia sempurna yang menjadi manifestasi sifat rahmah dan sifat jamal Allah di bumi. Nur Muhammad adalah wasilah terbesar, penghubung antara makhluk dengan Khalik, dan hanya dengan memahami Nur Muhammad seseorang akan sampai kepada puncak makrifat dan menyaksikan aku yang hakiki, tiada lain kecuali dia. Aku dalam martabat nafas, rahasia zikir yang menghidupkan ruh. Pertanyaan, siapa aku? Pada puncaknya membawa seorang salik ke dalam rahasia nafas. Nafas adalah jembatan antara alam ruhani dan jasmani, antara yang gaib dan yang nyata. Dalam ilmu makrifat, nafas adalah amanah Allah yang paling halus, yang menghidupkan seluruh sel tubuh dan memancar sebagai daya kehidupan. Setiap hembusan nafas adalah zikir, dan setiap tarikan nafas adalah syahadat. Maka seorang arif selalu menyertai nafasnya dengan kesadaran tauhid. Ketika menarik nafas, ia menyebut La ilaha, dan ketika menghembuskan nafas, ia melanjutkan illallah. Inilah zikir nafas yang dikenal dalam tarekat-tarekat hakikat. Zikir nafas bukan sekadar ritual pernapasan, melainkan kesaksian terus-menerus bahwa hidup dan mati, gerak dan diam, semuanya adalah Allah. Nafas menjadi saksi aku yang hakiki bahwa dalam setiap nafas tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Dalam surah Al-Mulk ayat 23 Allah berfirman, Qul huwallazi anshaakum wa ja'ala lakumu as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikit kamu bersyukur. Nafas adalah anugerah yang sangat besar, namun sedikit yang menyadari bahwa di dalamnya terkandung rahasia aku sejati. Seorang salik yang menyelami nafas akan sampai kepada maqam fana, sebab ia menyadari bahwa tidak ada satupun nafas miliknya. Semua adalah milik Allah. Semua adalah Allah yang bernafas melalui dirinya. Maka aku dalam martabat nafas adalah aku yang tidak lagi memegang kuasa atas hidup, tetapi menyerah sepenuhnya kepada yang maha hidup. Disinilah puncak penghambaan, puncak makrifat yang menjadikan seorang hamba benar-benar merdeka dari dirinya dan dunia. Dalam setiap nafas, dia berkata tanpa suara, tiada aku, hanya Engkau ya Allah. Aku dan kesempurnaan syahadat, rahasia penyerahan mutlak. Ketika seorang salik benar-benar merenungi pertanyaan, siapa aku? Maka pada akhirnya, ia akan dituntun untuk memahami syahadat sebagai rahasia tertinggi penyerahan diri. Syahadat bukan sekadar kalimat pengakuan di lidah, melainkan perjanjian ruhani terdalam yang menghapus batas antara hamba dan Tuhannya. Dalam surah Al-Fatih ayat 10, Allah berfirman, Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadu Allahi fawqa aydihim faman nakadha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihu Allah fasayutihi ajran aziman. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, sesungguhnya akibat pelanggarannya itu kembali kepada dirinya sendiri, dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah,
maka dia akan memberinya pahala yang besar. Syahadat adalah janji yang tidak hanya diucapkan saat lahir, tetapi disaksikan ruh sebelum turun ke alam jasad. Dalam surah Al-A'raf ayat 172 disebutkan, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi." Itulah awal mula syahadat, sebuah penyerahan total yang diakui oleh ruh dalam keadaan murni. Maka aku yang sejati bukanlah aku yang penuh keakuan, melainkan aku yang berkata, "Bala syahidna," dengan sepenuh kesadaran, tanpa sisa rasa memiliki terhadap apapun selain Allah. Syahadat yang benar meluruhkan segala rasa memiliki, harta, keluarga, pangkat, bahkan diri sendiri. Tidak ada lagi milikku, tidak ada lagi usahaku, tidak ada lagi kemampuanku. Semua digantikan dengan milik Allah, kuasa Allah, dan karena Allah. Ketika seseorang menghayati kalimat asyhadu an la ilaha illallah, ia menafikan seluruh berhala batin, keakuan, kesombongan, cinta dunia, dan hawa nafsu. Dan ketika ia berkata wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ia menegaskan jalan yang harus ditempuh, yaitu jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus, penuh kasih sayang, penuh keikhlasan, penuh pengorbanan. Dalam maqam ma'rifat, seorang arif tidak lagi merasa memiliki amal. Semua amal dilihat sebagai titipan Allah. Semua kebaikan dipandang sebagai limpahan rahmatnya, bukan hasil usaha dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi." Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, "Tidak juga engkau, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku kecuali bila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku." Maka di sini kita belajar bahwa syahadat bukan hanya pintu masuk Islam, tetapi pintu untuk lenyap dalam rahmat Allah. Ketika seorang salik telah sampai pada penyerahan total melalui syahadat, maka ia mulai merasakan kenikmatan spiritual yang tidak tergantikan. Segala penderitaan di dunia dilihat sebagai bentuk pendidikan langsung dari Allah. Segala kesenangan pun dilihat sebagai ujian. Tidak ada perbedaan antara pahit dan manis karena keduanya datang dari yang sama. Dalam surah Al-Hadid ayat 22 disebutkan, "Ma ashaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Aku yang telah bersyahadat dengan hakikat tidak lagi berkeluh kesah. Ketika sakit, ia berkata, "Inilah kasih Allah." Ketika kehilangan, ia berkata, "Inilah kehendaknya." Ketika diberi kelapangan, ia bersyukur dengan penuh takut. Semua rasa berpulang kepada Allah. Semua gerak adalah zikir. Semua diam adalah tafakur. Maka dalam setiap hembusan nafas dan detak jantung, ia hanya merasakan kehadiran Allah yang terus mendidiknya. Syahadat menjadi napas ruh, darah iman, dan denyut ma'rifat. Di puncak penyerahan ini, aku tidak lagi memiliki batas identitas lahir. Nama, gelar, kehormatan, bahkan ilmu yang luas, semua itu hanya alat. Hakikatnya hanyalah Allah. Seorang wali besar pernah berkata, "Jika engkau mengenal siapa dirimu, maka engkau akan mengenal bahwa engkau tidak ada. Yang ada hanyalah Allah." Inilah rahasia syahadat yang hakiki. Penyerahan total tanpa sisa, tanpa pamrih. Demikianlah aku dalam maqam syahadat, aku yang melebur, aku yang hilang, aku yang hanya menjadi saksi atas keagungan Allah. Inilah maqam tertinggi dalam perjalanan rohani seorang salik ketika ia tidak lagi merasa dirinya sebagai pelaku, tetapi sebagai cermin. Dan dalam cermin itu, yang tampak hanyalah dia. Aku dan rahasia ikhlas, lenyap dalam cinta ilahi. Ketika seorang salik telah mencapai maqam syahadat dengan penyerahan total, maka perjalanan selanjutnya adalah menuju maqam ikhlas. Ikhlas bukan sekadar meninggalkan riya, tetapi lenyapnya diri dalam cinta Allah yang mutlak. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ikhlas di sini berarti memurnikan seluruh amal, pikiran, dan perasaan hanya kepada Allah. Seorang arif yang telah mencapai maqam ini tidak lagi mengharapkan balasan surga, tidak takut akan neraka, melainkan beramal semata-mata karena Allah, demi Allah, dan untuk Allah. Maqam ini disebut juga sebagai maqam mahabbah, yaitu maqam cinta. Ketika cinta kepada Allah sudah merasuki seluruh sel, maka tidak ada lagi ruang untuk aku selain sebagai alat. Semua amal menjadi spontan, seperti air yang mengalir dari mata air, tanpa paksaan, tanpa keinginan disaksikan. Inilah hakikat ikhlas yang sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Dalam makam ikhlas, niat pun lenyap sebagai wujud ego. Niat menjadi pancaran langsung dari kehendak ilahi. Seorang hamba tidak lagi menetapkan niat, melainkan niat itu muncul sebagai gerak ilahi dalam dirinya. Aku dalam makam ikhlas tidak lagi merasakan perbedaan antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Segala aktivitas menjadi ibadah, karena semuanya diliputi oleh kesadaran bahwa tidak ada daya dan upaya selain dengan Allah. Dalam setiap detik kehidupan, ia hanya berkehendak mengikuti kehendak Allah. Jika diberi nikmat, ia bersyukur. Jika diuji, ia ridha. Jika dimuliakan, ia tidak terbuai. Jika dihinakan, ia tidak terguncang. Semua itu menjadi sama dalam pandangan ruhani, karena tidak ada yang dilihat kecuali Dia. Dalam surah Al-Insan ayat 9 Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhi, Allahi la nuridu minkum jazaan wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Inilah puncak keikhlasan yang Allah ajarkan. Memberi tanpa pamrih, berbuat baik tanpa rasa memiliki, beramal hanya demi menyenangkan Allah. Ketika seseorang telah sampai di makam ini, maka seluruh amalnya menjadi cahaya. Zikirnya bukan lagi di lisan, melainkan di hati yang terus-menerus memancar. Diamnya menjadi tafakur, geraknya menjadi syukur. Segala amal diselimuti rasa malu di hadapan Allah sebab ia menyadari bahwa semua adalah anugerah bukan hasil usaha diri. Seorang arif berkata, "Ikhlas adalah ketika Allah meridaimu tanpa engkau tahu bahwa engkau telah beramal. Maka aku di makam ikhlas adalah aku yang sirna, aku yang telah lenyap, hanya menjadi wasilah bagi kasih sayang Allah. Tidak ada lagi rasa bangga pada amal, tidak ada lagi rasa menuntut balasan. Segala rasa berbalik kepada Allah dan segala bentuk aku yang semu terbakar habis oleh api cinta. Demikianlah hakikat aku dalam makam ikhlas. Aku yang hanyut dalam samudera rahmatnya. Aku yang tak lagi memiliki bentuk, aku yang tidak menginginkan apapun kecuali keridhaannya. Inilah puncak penghambaan, inilah gerbang menuju hakikat makrifat, di mana seorang hamba menyatu dalam kehendak ilahi, dan hanya Dia yang tersisa dalam kesadaran. Maka jika ditanya, siapa aku? Jawabannya, aku adalah hamba yang tiada, yang hanya ada untuk mencintai dan dicintai oleh Allah. Aku dalam rahasia sabar, menjadi lautan yang menampung segala ujian. Setelah melewati maqam ikhlas, seorang salik akan diuji dengan berbagai macam cobaan untuk memurnikan cintanya kepada Allah. Disinilah maqam sabar menjadi tonggak utama. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Ya ayyuhalladzina amanu, ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar dalam makrifat bukan hanya menahan diri dari keluhan, tetapi menjadi lautan yang mampu menampung segala gelombang ujian. Aku dalam maqam sabar adalah aku yang tidak terguncang oleh badai dunia, tidak terhanyut oleh ombak kehinaan atau pujian. Seorang arif memandang setiap ujian sebagai surat cinta dari Allah, setiap penderitaan sebagai jalan untuk mendekat. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 disebutkan, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sabar adalah wujud nyata cinta kepada Allah. Seorang salik sabar bukan karena terpaksa, tetapi karena paham bahwa semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Ketika seseorang difitnah, dihina, disakiti, dan ia tetap diam dengan hati yang ridha, maka saat itulah sabar berubah menjadi makrifat. Aku yang sabar adalah aku yang menampung luka dunia tanpa goyah. Aku yang memeluk musuh dengan kasih, aku yang menatap setiap peristiwa sebagai kehendaknya.
Dalam sabar, seorang hamba melihat tangan Allah dalam setiap gerak makhluk. Tidak ada musuh, tidak ada teman, semua adalah cermin bagi kesabarannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan, wa awsa'a minas sabr." Tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sabar menjadi senjata paling ampuh untuk menaklukkan nafsu. Nafsu yang keras akan melemah di hadapan sabar, amarah akan hancur, dan ego akan lenyap. Aku yang sabar adalah aku yang telah meninggalkan reaksi spontan nafsu, menggantinya dengan diam yang penuh kehadiran Allah. Sabar tidak hanya dalam menahan penderitaan, tetapi juga dalam menahan kenikmatan. Banyak yang terjatuh bukan karena musibah, melainkan karena nikmat yang melalaikan. Maka sabar dalam kenikmatan menjadi puncak ujian bagi para arif. Mereka menjaga hati agar tidak condong kepada dunia, tetap mengingat bahwa semua hanyalah titipan. Aku dalam sabar nikmat adalah aku yang selalu merasa hina di hadapan Allah, takut jika kenikmatan itu menjadi hijab antara dirinya dengan Tuhannya. Demikianlah aku dalam maqam sabar. Aku yang luas seperti samudera, yang menampung ribuan ombak tanpa pecah, yang menenangkan badai dengan keheningan. Aku yang sabar bukan berarti mati rasa, tetapi hidup penuh kesadaran bahwa setiap rasa adalah rahmat, setiap derita adalah panggilan untuk pulang. Dalam sabar, seorang hamba bukan hanya memaknai takdir, tetapi merangkulnya dengan cinta. Maka jika ditanya, siapa aku? Jawabannya, aku adalah lautan sabar yang tak bertepi, yang hanya menampung kehendak-Mu, ya Allah.